Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah belajar modeling menggunakan aplikasi Shaper 3D, dan sekarang kita akan belajar menambahkan material atau shading model yang sudah kita buat. Untuk fitur penambahan material di Shaper 3D namanya itu visualization. Kita bisa pakai fitur ini kalau kita sudah berlangganan di versi Pro. Kalau kita masih pakai yang versi free, kita hanya bisa preview doang. Kita nggak bisa save ataupun render desain yang sudah kita tambahkan material. Jadi solusinya, kali ini kita akan belajar cara menambahkan material menggunakan aplikasi Blender. Buat kalian yang masih belum pernah pakai aplikasi Blender, di sini aku akan bahas pelan-pelan caranya supaya kalian juga bisa mengikuti. Sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian subscribe dulu channel ini, apalagi buat kalian yang suka lihat konten-konten tutorial aplikasi ataupun software yang ada di iPhone, iPad, dan MacBook. Oke, kita langsung saja ke tutorial. Pertama-tama kalian ekspor dulu model atau desain yang sudah kalian buat di Shaper 3D ke format STL. Nah, usahakan kalau kita ngedesain di Shaper 3D, kalian pisahkan bagian-bagiannya supaya kita lebih mudah pas penambahan material di aplikasi Blender. Contohnya seperti ini, kalian bisa lihat, ini dindingnya terpisah seperti ini, sudah terpisah, nggak nyambung sama bagian-bagian yang lainnya, dan tiangnya juga ini terpisah. Kalian bisa lihat, dan tangganya ini juga terpisah. Kalau sudah kalian pisah-pisah, kalian tinggal ekspor saja ke format STL. Tap ikon share yang ini, di sini pilih format, lalu di bawahnya di sini ada Standard Triangle Language atau STL. Pilih aja yang ini. Resolusinya ubah ke low, karena yang high dan custom itu hanya bisa digunakan kalau kita pakai yang versi Pro. Nah, yang ini kita juga aktifkan supaya tiap item itu disimpan secara terpisah, nggak menjadi satu mesh body. Oke, kita continue, lalu save to file. Kita simpan di Shaper 3D di sini. Tekan tombol save. Karena sebelumnya aku sudah ekspor, di sini kita refresh saja. Nah, nanti hasil ekspornya disimpan dalam bentuk zip seperti ini. Kalau sudah tersimpan, kita tinggal share saja. Tap select, tap filenya, lalu tap share, lalu pilih, misalkan pakai AirDrop. Di sini aku share ke MacBook Air, lalu tap share. Kalau selesai, tap done. Selanjutnya kita editing di MacBook Air. Nah, file yang sudah kita share ini ada di folder unduhan. Kalian bisa lihat, ini namanya desain rumah 2 lantai dengan format zip. Nah, kalian perlu ekstrak dulu filenya. Klik kanan, lalu buka. Nah, nanti muncul folder baru. Kalau kita buka, di sini ada beberapa item dengan format STL. Ini file yang sudah kita ekspor tadi. Kita buka aplikasi Blender. Di sini aku gunakan Blender versi 3.0. Kita bikin aja file baru yang general, yang ini, tab. Nah, di sini pas kita buka aplikasinya ada kamera, ada box, dan ada lampu. Supaya kalian nggak bingung, kalian bisa lihat shortcut yang aku pakai di sini. Nah, untuk control view-nya dulu, supaya kalian tahu, kita bisa gunakan yang tengah ini,
mouse tengah ini untuk melihat gambarnya seperti ini, merotate ke berbagai arah. Tombol shift ditambah tombol tengah untuk memindahkan seperti ini. Kalian juga bisa lihat pandangan samping, pandangan depan dan belakang, atas, dengan tap aja ikon yang ini, tombol aksis yang ini. Misalkan pandangan arah sumbu X, arah sumbu Z, atau pandangan atas, atau pandangan belakang, ini huruf Y. Atau pandangan kamera, tab 0, shortcutnya, kalian bisa lihat dengan pandangan kamera seperti ini. Kalian bisa select tiap-tiap item dengan tab itemnya seperti ini, atau tab daftar koleksi di sini. Nah, kita bikin koleksi baru dulu. Kalian bisa klik kanan, lalu tab New Collection. Di Collection 2, kita akan masukkan desain yang sudah kita buat di Shaper 3D. Tab tombol File, lalu Import. Di sini pilih STL. Nah, supaya lebih mudah untuk mindahin datanya, kalian tinggal buka aja Finder. Di sini file yang tadi, kalian bisa drag semuanya atau drag satu saja. Kita select saja semuanya. Sambil tekan tombol Shift, kita select seperti ini. Kalau sudah, tab Import STL. Nah, kalau kita lihat, ini gambarnya tuh gak proporsional, terlalu oversize. Jadi kita scale dulu, ubah dulu skalanya. Kita lihat di sini, box yang tadi, sebenarnya ini ukurannya sudah 2 meter, sudah besar. Jadi harusnya ini lebih kecil. Nah, untuk melihat ukurannya, kalian tab shortcut N. Lalu di samping sini muncul item. Kalian bisa lihat, di sini kalian bisa lihat ukurannya. Untuk box tadi ukurannya 2 meter. Nah, kita hide dulu collection yang tadi, tab tombol hide, supaya pas kita select, nggak terselect. Lalu untuk seleksi bagian yang ini, modeling yang ini, tab tombol A, lalu pilih select all. Setelah semuanya terselect seperti ini, tab tombol S untuk scaling seperti ini. Tab tombol S lagi, ini masih kurang kecil. Kalau kita unhide yang tadi, nah, kalian bisa lihat, oh masih kurang kecil ternyata tadi. Jadi kita scaling lagi, kita hide dulu collection yang ini, lalu select lagi semuanya, select all, lalu tab scale seperti ini. Kita bisa sambil lihat boxnya yang ini. Pindah ke pandangan samping seperti ini. Nah, kita scaling lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9. Ini kekecilan. Tab S, scaling lagi. Nah, kurang lebih ukurannya segini, tingginya 9 meter, bangunan 2 lantai. Nah, di sini kita ubah view-nya ke viewport shading. Tab yang ini. Nah, di sini ada lampu. Nah, di sini ada lampu, kita bisa duplikat dulu lampunya. Pertama kita pindahin dulu ke atas. Tab tombol G untuk pindahin. Lalu tab tombol Z
untuk pindahin ke arah sumbu Z. Kita duplikat, Shift D, pindahin ke arah sumbu X, Tab X, seperti ini. Lalu pindahin ke arah sumbu Y. Tekan tombol G, lalu Y. Kita duplikat lagi, Shift D, pindahin ke arah sumbu Y. Lalu kita pindahin lagi ke arah sumbu Z. Nah, ini duplikat juga, Shift D, lalu Tab Z. Nah, kita duplikat lagi, Shift D, lalu X. Kita duplikat secukupnya. Contohnya seperti ini. Jadi sudah agak kelihatan bentuknya. Kita tambahkan lagi satu, Shift D, lalu Z. Nah, seperti ini. Nah, dengan memutar ini, scroll tengahnya, kita bisa ubah ukurannya seperti ini. View-nya. Kita ubah intensitas cahaya dari lampunya. Contohnya kita ubah yang ini saja. Ini ada properties untuk lampu. Tab. Kita ubah powernya dari 1000 ke 5000. Jadi lebih terang 5 kali. Kita pindahin. Misalkan di sini. Selanjutnya, box yang tadi kita gunakan sebagai background. Tab S untuk scaling. Lalu Tab G pindahkan ke arah sumbu X, lalu ke arah sumbu Y. Lalu pindahkan ke arah sumbu Z. Nah, tombol Tab untuk masuk ke mode edit, atau kalian bisa pilih aja di sini. Pilih mode edit. Lalu di sini pilih surface atau face di sini, supaya kalau kita select otomatis terselect permukaannya. Tab yang ini sambil tekan tombol shift, kita pilih ketiga bidang ini. Tekan tombol X untuk delete. Lalu delete face. Kita pindahkan dulu lantainya. G, Z. Kita arahkan dulu kameranya. Posisi rendernya mau kayak gimana. Contohnya posisinya mau seperti ini. Pindah dulu ke mode object mode. Lalu tab view, tab line view, lalu line active camera to view. Otomatis nanti rendernya bakalan seperti ini. Kalau belum pas, kalian tinggal geser aja. Ubah lagi aktif kameranya, tab view, lalu line view, lalu line active camera to view. Kira-kira seperti ini. Kita pindahkan dulu kameranya, tab boxnya di sini pinggirannya, lalu tab G, lalu tab Z untuk pindahin ke arah sumbu Z atau ke atas dan ke bawah seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Sudah cukup pas. Untuk backgroundnya kita edit lagi. Pilih dulu yang ini. Habis itu sambil tekan tombol shift, tab pinggirannya, lalu tab tombol G, tab tombol X. Kita perlebar seperti ini. Yang sebelah sini juga sama. Tab tombol G, lalu tab Y.
tap tombol 0 untuk melihat previewnya. Jadi nanti hasil rendernya posisinya seperti ini. Nah, kalau udah selesai seperti ini, kita tinggal tambahkan materialnya. Kalau mau pilih objek seperti ini, objek ini, kalian harus berada di mode objek. Kalau di mode edit, kita hanya bisa pindahkan satu bagian seperti garis, titik, dan permukaan saja. Kita pindahkan ke mode objek supaya bisa kita edit per objek. Pertama kita edit tiangnya dulu. Kita kasih material standar saja. Kita select dulu. Lalu pilih material properties yang ini. Nah, di sini adalah kolom material yang ada di tiang ini. Karena di sini masih kosong, di sini nggak ada daftar materialnya. Nah, di sini kita tinggal tap saja itemnya, lalu tap new untuk nambahin material baru. Tap new. Nah, di sini kalian atur aja base color-nya. Kalian jangan pusing mikirin yang lain. Kalian bisa pelajari secara bertahap. Cuman untuk kali ini cukup ubah aja base color-nya yang ini. Kalian bisa ubah warnanya di sini, lalu terang gelapnya di sini. Contohnya ini warna abu aja, seperti ini. Nah, terus yang ini kita ubah juga. Tap new. Kalian juga bisa gunakan material yang sama dengan material yang sebelumnya. Contohnya ini kan material baru ya. Kita ganti saja dengan material yang sebelumnya. Tap tombol yang ini. Lalu di sini ada daftar material yang sudah kita buat atau yang ada di project ini. Kita tap aja material 001. Nah, otomatis materialnya mirip sama tiangnya. Nah, kalau kita mau ubah, kita pilih lagi yang ini. Pilih material 002. Yang ini. Kita ubah base color-nya. Contohnya abu-abu seperti ini. Kalau mau agak terlihat metalik juga bisa. Kalian tinggal naikin aja di sini nilainya, metalik dan spekular. Supaya terlihat seperti metal. Roughness-nya diturunin juga. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa ubah juga bagian-bagian yang lain. Ini hanya sampel saja, jadi kita ubah sebagian saja. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya ada trik yang lebih mudah. Kita bisa nambahin material seperti material kayu, material besi, lantai, atap dengan menggunakan add-on Blender Kit. Add-onnya seperti ini, kalian bisa lihat. Seperti ini. Cuman kalau misalkan kalian baru install aplikasi Blender, kalian perlu download dulu Blender Kit, lalu install di aplikasi Blender. Kalian buka aja blenderkit.com. Nah, di sini ada download Blender Kit. Lalu download. Kita buka dulu. Mana? Di sini download. Download, mana download? Mana sih? Nah, di sini bentuknya folder. Kalian perlu ubah dulu ke zip. Kita ringkas atau zip. Seperti ini. Kalau sudah terzip seperti ini, kalian bisa install. Cara installnya, tap edit,
tab Preference, tab Add-on, tab Install. Lalu di sini tab Download. Jadi lokasinya ada di sini. BlenderKit.zip. Setelah itu kalian pilih lalu install add-on. Karena aku sudah install, kita close saja yang ini. Kalian bisa cari add-on yang sudah kalian install dengan tuliskan di sini namanya BlenderKit. Nah, nanti bakal muncul. Kalau misalkan nggak kelihatan, mungkin ininya aktif, kalian matikan dulu. Lalu pilih ini. Otomatis di sini muncul BlenderKit. Tap OK. Refresh. Di sini sudah ada BlenderKit. Nah, sekarang kita mau nambahkan material lantai kayu. Gampang banget di sini. Pilih aja di sini material. Kalian harus tersambung ke internet. Kalau enggak, nanti nggak bakalan muncul. Dan internetnya harus kenceng. Kalau lelet, ini bakal agak lama juga prosesnya. Contohnya, wood floor. Nah, ini untuk hide dan unhide. Ada tombol mata yang ini. Kalau sudah, tap enter. Nah, di sini muncul material-material yang bisa kalian gunakan. Contohnya kita mau pasang lantai kayu. Di mana ya? Di sini saja. Di tangganya kita gunakan lantai kayu. Kita pilih yang ini. Tap. Nah, otomatis nanti terdownload seperti ini. Kalau sudah, bakal langsung terpasang. Kalau kita lihat, ini ada mesh yang bertumpukan. Kita pindahkan dulu tangganya. Select tangganya, lalu tap tombol G. Tap tombol Z, pindahkan misalkan 0,01 meter atau 1 cm. Lalu pindahkan lagi ke arah sumbu X 0,01. Seperti ini, kalian bisa lihat. Jika kita lihat ini masih belum pas materialnya. Jika kita lihat materialnya ini masih belum pas, ini kayak terpotong seperti ini, kita harus perbaiki dulu. Caranya kita masuk ke UV editing seperti ini. Bisa jadi pas di UV editing tampilannya di laptop kalian seperti ini. Supaya tampilannya seperti yang tadi, supaya tampilannya sama seperti yang tadi, kalian pilih dulu yang ini, item tangga, lalu tap tombol tab. Ini ganti ke render view. Nah, kalau kita pilih ini tampilan mesh-nya muncul di sini. Kita tambahkan dulu yang baru di sini. Tap ikon gambar yang ini. Pilih yang ini, wood board. Seperti ini. Kita putar dulu yang ini. Tap R. Ups. Kita ubah dulu selection-nya ke permukaan yang ini nih. Jadi seleksinya langsung triangle seperti ini. Kalau tadi kan yang ini, jadi seleksinya satu titik doang. Kita perlu seleksi yang ini. Kita putar misalkan 90 derajat. Tap R.
lalu ketikkan 90. Terus yang ini kita putar juga, tap dulu mesh-nya yang ini, lalu tap yang ini, tap R, misalkan ini minus 90. Nah, kalau kita klik dua-duanya, jadi ini nyambung, yang kiri sama yang kanan. Jadi hasilnya bakalan rapih. Yang ini kita juga edit lagi, masuk ke mode edit, tap dulu mesh-nya, kita edit yang ini. Kita rotate 90, lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Nah, langkah selanjutnya kita setting dulu untuk ekspornya. Tap render properties yang ini, kita pilih cycle. Lalu untuk formatnya di sini nah, di sini kalian bisa atur resolusinya berapa. Ini ukuran kotak rendernya. Supaya hasilnya halus, bagus, kita cari denoise di sini, denoise. Kita aktifkan semuanya denoise. Nah, sebenarnya di sini tuh ada dua denoise, ada denoise untuk viewport. Jadi denoise untuk tampilan viewportnya seperti ini. Ada untuk rendering. Kalau misalkan viewportnya nggak mau pakai denoise, nggak apa-apa, nggak bakal ngaruh ke hasil renderingnya. Yang penting diaktifkan di sininya, render. Terus di bawahnya denoise. Setelah itu kita atur juga di sini samplingnya di rendernya. Nah, di sini makin tinggi nilainya makin bagus juga hasilnya. Cuman kita pakai yang 300 saja supaya cepat, karena makin gede nilainya makin lama juga prosesnya. Jadi cukup 300 saja. Lalu di sini kita pilih file formatnya JPEG. Udah seperti ini. Jadi kita ulang. Pertama, render engine-nya kita pilih cycle. Terus kita aktifkan denoise-nya. Terutama di render filenya ini, di hasil rendernya kita aktifkan denoise. Setelah itu kalian atur resolusinya di sini. Lalu pilih file formatnya di sini. Nah, untuk lokasi penyimpanannya kalian bisa ubah di sini. Misalkan kita pilih desktop saja. Tap accept. Nanti bakal tersimpan di desktop. Kalau sudah, kalian tinggal render saja. Tap tombol 0 untuk lihat kira-kira hasilnya seperti ini. Tap render, lalu render image. Kita tunggu sampai selesai. Di sini ada timernya. Ini kurang lebih selesai sekitar 8,5 menit dengan sampel 300 sampel. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Ini udah agak serak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.